siang anak-anak. Siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Gimana liburan kemarin? Wah, alhamdulillah Pak, kemarin sudah itu liburan kemana-mana saja ya, ada di wisata sama keluarga dan saudara-saudara gitu ya Pak. Ya, jangan lupa kembali ke rumah kalau sudah liburan, biasanya lupa rumah. Oh gitu, siap Pak. Kalau saya enggak seperti itu Pak ya. Oke. Gitu. Ya baik. Pertemuan pada siang ini kita mulai. Siapa yang akan presentasi kali ini? Persiapan. Ya silahkan teman-teman. Siapa yuk? Ayolah yang mau presentasi siapa yuk? Bilang aja. Oh itu Pak. Oke siap. Kita buka bukunya surat Al-Nasrah. Ya baik Pak, siap. Sudah buka Pak. Ya. Saya absen dulu. Oh silakan Pak, monggo. Zurul Anam. Hadir Pak. Oh hadir, orangnya hadir Pak. Maulana Mujahid. Ya hadir. Ida Azmi Wafiro. Hadir. Ini hadir. Iskandar Zulkarnain. Itu baru keluar Pak, mungkin izin di kamar mandi Pak. Nurdin Hanafi. Ya. Oh ini jarang masuk ini ya, Ahmad Nurdin Hanafi. Iya Pak, kemungkinan lagi apa husnudzon aja lah, mungkin lagi ada kesibukan pengajian acara Biasanya penting. kan biasanya sering masuk ya, cuma mungkin ada kegiatan atau Yo, ya betul sekali Pak, seperti itu Pak. kepentingan ya. Ya. Selanjutnya Ahmad Lutfi Al-Fatih. Halo Mas Lutfi, itu Pak, yang pojok Pak, main HP sendiri Pak. Oke. Oke siap. Kita akan menjelaskan tentang materi surat Al-Nasrah. Apa saya bantu? Saya hapus Pak, gimana? Tidak usah. Oh nggak usah gitu. Oh nggih pun nak nonton. Ya baik. Bisa disimak. Yo baik Pak, ini sudah tak simak Pak. Yuk, itu gimana Pak? Kok nggak sekalian ditulis apa harokatnya gimana Pak? Oke, aman. Nah, siapa? Terima kasih. Kalau sudah ada harokatnya kan banyak yang paham sih gitu. Tulisannya Bapak itu bagus sekali Pak. Gitu Pak, mantap tenang.
Oke, sudah selesai Pak. Saya juga alhamdulillah sudah selesai. Barusan selesai. Oke. Ini surat apa? Al-Nasr ya Pak ya? Gitu. Sambil menulis, saya terangkan tentang Al-Nasr wa Sadr. Dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat yang pertama, Allah telah menjadikan dada Nabi Muhammad lapang sehingga beliau diberikan kelembutan, ketegaran dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian yang beliau hadapi dalam berdakwah. Hal ini karena dalam diri Nabi Muhammad telah dilapangkan dadanya oleh Allah, meskipun beliau digelari dengan gelaran-gelaran buruk, dikatakan sebagai pendusta, penyihir, penyair gila, orang yang tersesat, orang yang murtad. Tetapi semua itu bisa dihadapi oleh Nabi dengan lapang dada. Ini adalah bekal utama seorang dai atau nabi yang berkecimpung dalam medan dakwah, senantiasa berhias dengan akhlak mulia dan selalu berusaha melapangkan dadanya. Pasti di sini teman-teman semua pasti pernah diuji atau pernah mendapatkan ujian atau cobaan. Surat ini bisa diamalkan atau bisa dibaca ketika dada atau hati kita sedang sempit. Bisa dibaca 3 kali supaya dada kita atau hati kita yang sempit bisa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, bahwa wada'na ankal wizra, dikatakan wizrun atau dalam bahasa atau wizrun. Itu wizrun atau wizrot? Dosa, artinya dosa. Dalam buku terdapat ahli tafsir tentang wizroka. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qutbi dan Al-Maghrawi menafsirkan dengan dosamu wahai Muhammad, artinya dosa-dosa Nabi di zaman jahiliyah. Dosa-dosa di zaman Nabi jahiliyah, karena Nabi di zaman jahiliyah pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, seperti sebagian adat kebiasaan kaumnya. Nabi tidak pernah menyembah berhala. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwasanya para nabi mungkin saja berbuat dosa, dengan catatan dosa mereka tidak berkaitan dengan risalah atau wahyu, karena mereka langsung dari kesalahan dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang disembunyikan oleh mereka dan tidak ada yang dikurangi dan ditambahi. Yang kedua, dosa mereka lakukan sangatlah sedikit dan bukan dosa besar.
Ini menguatkan bahwasanya para nabi adalah benar-benar seorang manusia. Bagaimana firman Allah, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Kahf ayat 110. Kemudian Nabi telah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'i at-tawwabun." Seluruh anak Adam melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Baik, sampai saat ini apakah ada yang belum paham? Yuk teman-teman, ada yang bertanya tidak? Apa? Oke. Oh sudah paham Pak? Katanya sudah paham. Alhamdulillah. Ya silahkan. Apa ada lagi Pak? Sudah cukup? Sudah Pak? Sudah paham Pak? Sudah paham? Ya siap Pak. Lanjutkan. Oh siap, silahkan Kak. Oh iya, mau bertanya? Ada enggak? Tanya, silakan. Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya gitu. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah sudah. Pinter-pinter ini murid-murid saya. Alhamdulillah ini muridnya dari Bapak Khairul Anwar itu. Wah pandai-pandai sekali insya Allah. Ya, paham nggak? Paham. Ya gitu Pak. Ya. Ayo lanjutkan. Oh silahkan. Ya. Oke siap. Alladzi Angkododo diambil dari kata nakdun. Apa artinya? Artinya apa? Nakdun. Ada yang tahu nakdun? Yuk ada yang tahu tidak? Nakdun artinya apa? Oh belum tahu Pak. Silahkan bisa dijelaskan artinya apa dan maksudnya apa. Gitu silahkan. Artinya suara. Oh suara. Nakdun itu artinya suara. Suara apa itu? Di sini dijelaskan suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan di atas pelananya. Tumpukan beban yang banyak sehingga membuatnya merasa berat. Ketika itu orang soleh terjerumus ke dalam dosa-dosa baru datang ini dari mana ini? Kemudian ayat selanjutnya Allah menyuruh Nabi agar takut kepada Allah akan maksiat dalam firman surat Al-A'nam ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adim. Ini sudah jelas? Apa Pak? Gimana itu? Ya. Artinya aku benar-benar takut akan azab hari kiamat yang besar jika aku mendurhakai Tuhanku. Dulu perilaku maksiat yang sudah sering dilakukan, maka dia akan merasa biasa saja dan seakan-akan dia tidak peduli lagi. Ayat yang selanjutnya Arfa'na laka dzikra. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi
yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, kita senantiasa mendengar pujian untuk nabi. Nama nabi selalu disebut dalam khutbah-khutbah, selalu disebut dalam ceramah-ceramah dan pembahasan-pembahasan hadis. Oke, yang selanjutnya atau yang ayat ke-5 menjelaskan bersama kesulitan akan ada kemudahan. Para ahli tafsir berkata bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kesulitan Nabi dalam berdakwah, sehingga Allah menenangkan Nabi dengan dua ayat ini, bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Pastinya seperti itu, Pak. Dalam surat At-Tolaq ayat 7 dijelaskan bahwa Allah menjelaskan dalam surat At-Tolaq ayat 7, saya ja'alu waha ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Wa anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran, kelapangan datang bersama penderitaan, dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Kata para ulama, dalam dua ayat ini terdapat 4 tempat bahwasanya setiap kesulitan ada kemudahan. Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna, yang artinya sesungguhnya, yang memberikan faedah penekanan bagi kalimat setelahnya. Yang kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut dengan maksud untuk benar-benar menekankan. Yang ketiga, Allah menyebutkan al-usri dalam bentuk makrifah yang diawali oleh alif dan lam. Alif lam di situ dalam bahasa Arab adalah alif lam al-ahdiyah, sehingga kata al-usri yang kedua adalah al-usri yang disebutkan kembali. Berbeda dengan yusron. Berbeda kata yusron. Kata yusron yang pertama di sini dapat disimpulkan bahwa ayat ini kesulitan itu hanya disebutkan 1 kali, sedangkan kemudahan disebutkan 2 kali. Yang keempat, Allah menekankan kalimat ma'a yang bermakna bersama, menunjukkan bahwasanya kemudahan tersebut akan segera datang setelah kesulitan. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Lau dakhala al-usru fi khujri, la ja'a al-yusru hatta yadkhula alaih." Seandainya kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan datang dan ikut masuk bersamanya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan dari penjelasan tadi, seorang muslim seharusnya dia takwa atau berserah kepada Allah, tidak boleh pasrah atau berserah kepada makhluk. Dan karena barang siapa yang berharap kepada makhluk, pasti dia akan kecewa. Apabila kita membutuhkan bantuan dari seseorang, maka kita berharapnya kepada Allah. Kita memohon agar Allah membuka hatinya.
Jangan berharap langsung kepada dia, karena hati manusia berubah-ubah. Hari ini dia mengatakan iya, besoknya dia mengatakan tidak. Dalam ayat ini Allah juga mengungkapkan Rabbun yang kembali kepada makna Allah atau rububiyah. Karena dalam masalah berharap kita butuh terhadap makna rububiyah Allah. Dialah yang memberi rezeki dan memberi kemudahan. Kiranya sudah selesai. Apabila tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Ya Pak, silahkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.